Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Berada kita di sini untuk melancarkan rencana kita agar menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi, Bung, tanah Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia bagi bangsa Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita itu tadi pagi dari radio divisi London. Telah terjadi kekosongan kekuasaan. Itu merupakan kabar yang gembira buat kita. Tapi yang saya bingungkan dari apa yang Anda bicarakan, apa yang dimaksud dengan kekosongan kekuasaan tersebut? Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti maksud Anda. Lalu apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan tersebut? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju dengan pendapat saudara. Inilah saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan. Saya setuju dengan pendapat saudara. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan tentang agar Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan segala hubungan dengan Jepang? Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Lalu, kenapa Anda berpikir demikian, saudara? Karena PPKI adalah badan pembentukan yang dibuat oleh Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekarang Jepang sudah tidak berwenang lagi di Indonesia. Maka dari itu, pergilah kalian semua ke kediaman Soekarno. Saya beserta para golongan muda lainnya akan berusaha untuk merebut wewenang Jepang. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Apakah ada Bung Karno-nya? Ada, Kang Mas ada di dalam, silakan masuk. Kang Mas ada yang mencari. Ya, siapa Bu? Para golongan muda ingin menemuinya. Baiklah, saya akan menemuinya. Silakan dulu. Ada maksud apa, saudara-saudara, datang kemari? Saya mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka daripada itu, kami golongan muda sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan. Kita harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI, karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia? Kita bisa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sendiri. Kekuatan segelintir ini tidak akan bisa mengalahkan armada Jepang. Apa tindakan kalian? Menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah?
bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan. Bayangkan, bagaimana kita berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat juga kita menghentikan penderitaan yang dialami oleh rakyat. Inilah saatnya yang ditunggu-tunggu oleh rakyat kita. Baiklah, saya akan membicarakannya terlebih dahulu dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri dulu. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana nih Bung? Para pemuda mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan kemerdekaan dengan matang, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju, Bu. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi para sekutu yang ingin menguasai kembali negeri ini. Selain itu, masalah dalam acara kemerdekaan dalam sidang PPKI pada 18 Agustus yang akan mendatang. Gimana nih Bu? Ya, apalagi mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan, supaya semuanya dipersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Oke, berarti kita semua telah sepakat. Silakan, Bu. Mari. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sedangkan para golongan tua enggan mengikuti kemauan kita. Tapi gimana caranya? Bagaimana kalau kita mengungsikan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar mereka jauh dari pengaruh Jepang? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bung Hatta. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Bung Karno, Bung Hatta, Maaf Bung, kami telah mencuri kalian. apa maksud kalian mencuri kami? Kami ingin mempercepat proklamasi, Bung. bukan itu akan dibahas pada sidang PPKI yang selanjutnya? PPKI adalah badan buatan Jepang. Mengapa kita harus menunggu Jepang? Akhirnya, Soekarno pun menyetujui pendapat golongan muda. Baiklah, saya sependapat dengan kalian. Sudahlah, lepaskan ikatan mereka. Mari sama-sama kita membangun Indonesia ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maida. Tolong ambil selembar kertas dan pulpen. Apa yang kita tulis di dalam selembaran proklamasi ini? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Siapa yang menandatangani proklamasi tersebut? Yang berhak menandatangani teks ini ialah seluruh bangsa Indonesia.
Bagaimana jika diwakilkan oleh dua orang saja, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia? Ya, itu. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa di sana. Saudari Trimurti, apakah kamu bersedia mengibarkan sangsaka merah putih? Maaf Bung, saya tidak bersedia karena masih ada Latif yang lebih mampu daripada saya. Saya yakin kamu bisa. Mari sama-sama kita kibarkan bendera merah putih kemerdekaan Indonesia. Baiklah Bung, tapi saya hanya memegang bendera merah putih. Baiklah. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari ke-17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku
Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari ke-17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.